Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faris Azhari MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya, Pina Sakinah sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, Azmi Akmalia sebagai pemateri kedua, Indri Destiani sebagai pemateri ketiga, dan Tania Nurfitri sebagai pemateri keempat. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang kemampuan kepemimpinan. Berikut materinya. A. Hakikat kemampuan. Kemampuan adalah kapabilitas intelektual, emosional, dan fisik untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga menunjukkan apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. B. Kemampuan intelektual. Intellectual ability atau kemampuan intelektual adalah kapasitas untuk melakukan aktivitas mental. Greenberg dan Baron dalam Wibowo mengemukakan bahwa kemampuan intelektual mencakup aspek A. Cognitive intelligence, B. Practical intelligence, C. Emotional intelligence, D. Successful intelligence. C. Kemampuan kognitif. Cognitive ability atau kemampuan kognitif menunjukkan kapabilitas berkaitan dengan akuisisi dan aplikasi pengetahuan dalam pemecahan masalah. Polquist, Levin, dan Weston dalam Wibowo menunjukkan adanya 5 tipe kemampuan kognitif. A. Verbal ability. Verbal ability ini berkenaan dengan berbagai kapabilitas berkaitan dengan pemahaman dan menyatakan komunikasi lisan dan tertulis. B. Quantitative ability, yaitu berkenaan dengan 2 tipe kapabilitas matematika, yaitu number facility dan mathematical reasoning. C. Reasoning ability merupakan kumpulan kemampuan yang berbeda berkaitan dengan pengertian dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan wawasan, aturan, dan logika. D. Spatial ability merupakan 2 kapabilitas dalam hubungannya dengan gambaran visual dan mental dan memanipulasi dari objek dalam ruang. E. Perceptual ability, yaitu berkenaan dengan menjadi dapat merasa, memahami, dan mengingat pola informasi. D. Kemampuan emosional. Cihadi menyatakan bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kecerdasan dalam mengendalikan emosi. Bagaimana seseorang menyadari bagaimana emosinya bereaksi dengan kondisi dan situasi tertentu. Dalam pemahaman beberapa ahli, emotional intelligence didefinisikan dalam kelompok terminologi yang berbeda, tetapi ada hubungannya dengan kemampuan dan mencakup sebagai berikut. A. Self-awareness merupakan penilaian dan ekspresi emosi dalam diri sendiri. B. Other awareness merupakan penilaian dan pengakuan emosi orang lain. C. Emotional regulation menunjukkan menjadi mampu menemukan kembali dengan cepat dari pengalaman emosional. D. Use of emotional merupakan kapabilitas yang mencerminkan tingkatan di mana orang dapat menggunakan emosi dan menggunakannya untuk memperbaiki kesempatan mereka untuk berhasil apapun yang mereka kerjakan. E. Kemampuan fisik. Physical ability atau kemampuan fisik oleh Robbins dalam Wibowo diberi pengertian sebagai kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, dexterity atau ketangkasan, strength atau kekuatan, dan karakteristik yang semacam. Robbins menunjukkan bahwa kemampuan fisik dibagi dalam 3 faktor dan terdiri dari 9 indikator. Faktor strength terdiri dari dynamic strength, strong strength, static strength, dan explosive strength.
Faktor flexibility terdiri dari extend flexibility dan dynamic flexibility. Faktor lainnya terdiri dari body coordination, balance, dan stamina. Dengan dasar pembendangan tersebut, dapat dibahas unsur-unsur, komponen, karakteristik, atau indikator physical ability. F. Pengaruh kemampuan. Kemampuan atau ability berdampak pada job performance atau kinerja dan komitmen atau komitmen. Namun bergantung pada jenis kemampuan yang mana. Cognitive ability karena merupakan bentuk kemampuan yang paling relevan untuk semua pekerjaan. 2. Kepemimpinan. A. Hakikat kepemimpinan. Setiap organisasi dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin dan pemimpin tertinggi atau manajer tertinggi yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan atau manajemen bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Menurut Nasruddin, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas dan mengordinasi serta memotivasi orang-orang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. B. Perbedaan manajemen dan leadership. Menurut Toha, menyatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Jadi, kunci perbedaan di antara keduanya, konsep pemikiran ini adalah terletak pada istilah organisasi. C. Teori-teori kepemimpinan. Menurut Umam menyatakan bahwa pada intinya teori kepemimpinan merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan cara pemimpin dan kelompok yang dipimpinnya berperilaku dalam berbagai struktur kepemimpinan, budaya, dan lingkungan. Berikut diuraikan beberapa teori yang tidak asing lagi bagi literatur kepemimpinan pada umumnya, yaitu A. Teori sifat, B. Teori perilaku, C. Teori kelompok, D. Teori kontingensi, E. Fiedler Model Contingency Leadership Model, F. Hersey and Denshart Situational Theory, G. Teori sedang tumbuh. D. Prinsip keahlian kepemimpinan. A. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam membicarakan prinsip-prinsip kepemimpinan mengikuti pendapat Kaizen. Jadi prinsip kepemimpinan Kaizen menurut Barnes dalam Ismail Nawawi UH dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa Kaizen mengandung 10 prinsip, yaitu yang pertama berfokus pada pelanggan, 2 mengadakan peningkatan secara terus-menerus, 3 mengakui masalah secara terbuka, 4 mempromosikan keterbukaan, 5 menciptakan tim kerja, 6 memanajemeni proyek melalui tim fungsional silang, 7 memberikan proses hubungan yang benar, 8 mengembangkan disiplin pribadi, 9 memberikan informasi pada karyawan, 10 memberikan wewenang setiap karyawan. Lalu B. Keahlian kepemimpinan. Margarison dan MC Celalan dalam UH menawarkan 9 kunci aktivitas yang merupakan tugas penting untuk diberikan pada para anggota tim dan dimanajemeni oleh tim tersebut agar mereka dapat berjalan secara efektif. 9 kunci aktivitas tersebut adalah yang pertama menasehati, 2 menginovasi, 3 mempromosikan, 4 mengembangkan, 5 mengorganisasikan, 6 memproduksi, 7 menginspeksi, 8 memelihara, terakhir 9 yaitu menggabungkan. G. 4 sistem manajemen dari Likert. Menurut Likert, pemimpin itu dapat berhasil jika bergaya partisipatif manajemen. Likert
merancang 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen sebagai berikut. A. Sistem 1. Dalam sistem ini, pemimpin bergaya sebagai eksploitif autoritatif. B. Sistem 2. Dalam sistem ini, pemimpin dinamakan autokratis yang baik hati. C. Sistem 3. Dalam sistem ini, gaya kepemimpinan lebih dikenal dengan sebutan manajer konsultatif. Menurut Mondi dan Premeux dalam Mesiono tahun 2014, terdapat 3 dasar gaya kepemimpinan yang lebih dikenal secara luas, yaitu gaya autokratik, gaya partisipatif, dan gaya demokratik. Sedangkan menurut Nasruddin tahun 2010, kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu otoriter, laissez-faire, demokrasi, dan pseudo-demokrasi. H. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki 2 dimensi. Yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, kelompok, atau organisasi. Menurut Rifai, tahun 2012 menyatakan bahwa secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu A. Fungsi instruksi, B. Fungsi konsultasi, C. Fungsi partisipasi, D. Fungsi delegasi, dan E. Fungsi pengendalian. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu kemampuan adalah kapabilitas intelektual, emosional, dan fisik untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga menunjukkan apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kemampuan, di antaranya kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan emosional, dan kemampuan fisik. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta proses interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.